Baik, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, kita berjumpa lagi ya dalam pelajaran bahasa Indonesia ya minggu ini ya. Minggu ini kita masih daring ya karena masih ya keadaan kota kita masih zona merah, jadi kita tidak bisa tatap muka, jadi masih tetap daring ya. Jadi anak-anak tetap waspada dengan keadaan sekarang ini ya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Untuk ketua kelasnya Viola, silakan dipimpin doa. Ya, mari teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Viola. Selanjutnya untuk hari ini saya lihat yang hadir ada ya, yang tadi izin ada Dimas izin, kemudian Rizky izin ya. Jadi ini yang masuk ada sekian anak ya. Untuk teman-teman kita yang tidak masuk, kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh, kemudian yang ada kepentingan, semoga kepentingannya berjalan dengan lancar ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita masih berbicara dengan iklan ya, masih seputar iklan ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membuat teks iklan. Ya, kalian masih ingat ya iklan yang kalian buat ya? Nah, mungkin kalian masih ingat dalam membuat iklan itu kemarin apa langkah-langkahnya yang kalian lakukan? Yang minggu kemarin? Apa yang kemarin? Miftaul Jannah? Tunggu, Pak. Langkah-langkah yang pertama. Siapa yang masih ingat? Yang pertama, mulailah iklan. Ayo, siapa yang masih ingat? Langkah-langkah membuat iklan. Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian halayak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa, Viola? Menawarkan solusi. Menawarkan solusi atau penyelesaian. Ya. Yang ketiga, Menunjukkan bukti. menunjukkan bukti. Ya, yang lainnya mungkin Miftahul Jannah. Yang keempat apa? Mengajukan harga. Mengajukan harga. Nah, itu langkah-langkah yang kalian harus lakukan dalam membuat iklan ya yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Jadi yang pertama langkahnya yaitu mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik ya. Jadi agar menarik perhatian halayak ya. Dan yang kedua menawarkan solusi ya. Solusinya apa dari pernyataan-pernyataan itu ya. Dan yang ketiga menunjukkan buktinya. Buktinya apa kalau produk itu bisa berhasil seperti itu. Dan baru menunjukkan Ya Allah. ya. Nah, itu untuk pelajaran minggu yang kemarin ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu masih tetap dengan iklan ya, yaitu menyunting iklan yang sudah kalian buat. Ya, jadi menyunting, apa sih menyunting itu? Nah, itu nanti kita akan pelajari ya. Jadi tujuan kita menyunting mempelajari materi hari ini ya, yaitu nanti kalian bisa menyunting, yaitu memperbaiki iklan yang
sudah kalian buat. Jadi iklan-iklan yang sudah kalian buat, mungkin ada yang salah dari strukturnya, dari ciri kebahasaannya, atau dari ejaannya. Nah, itu nanti diperbaiki ya. Jadi nanti kalian akan bertukar iklan dengan temannya. Jadi kalian nanti berpasangan dengan teman ya, dengan 2 orang yang berpasangan, kemudian nanti saling bertukar iklan. Nanti lewat WA nanti kamu tukar iklannya. Jadi kalian komunikasi lewat WA ya. Bisa di grup, bisa individu ya. Nah, itu kalian komunikasikan antar kalian itu ya. Jadi iklan yang satu dikirimkan ke temannya, satunya juga dikirimkan. Jadi nanti kalian saling bertukar seperti itu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan untuk materi yang sebelumnya. Anak-anak? Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Baik, untuk berikutnya kamu perhatikan dulu ya, ini materi saya lihat di YouTube ya. Bentar. Saya share screen. Sudah kelihatan anak-anak? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku, berjumpa kembali dengan Bu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berjumpa dengan Bu Putri, berarti kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu akan ingatkan kembali tentang iklan, slogan, dan poster. Yuk cermati iklan berikut. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Ini merupakan slogan dan poster. Ada yang tahu mengapa Ibu mengingatkan kembali iklan, slogan, dan poster? Iya, karena hari ini
kita akan belajar membuat iklan, slogan, atau poster. Kompetensi dasar dalam pembelajaran dari hari ini 4.4 menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menentukan langkah-langkah penulisan teks iklan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyunting teks iklan dengan tepat. Jangan lupa persiapkan buku catatan dan ballpoint serta buku paket bahasa Indonesia kelas 8. Silakan dibuka halaman 52 sampai 58 tentang menulis dan menyunting teks iklan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar A. Langkah-langkah menulis teks iklan. B. Menyunting iklan. Langkah-langkah menulis teks iklan. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik. Misalnya, jika kamu bermaksud menjual obat jerawat, gunakanlah pernyataan seperti berikut. Wajah Anda berjerawat. Kedua, menawarkan solusi. Misalnya, untuk masalah jerawat, kamu dapat mengajukan kalimat tawaran seperti berikut. Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan Anda kembali tampil cantik. 3. Menunjukkan bukti. Misalnya, jerawat Anda akan sembuh dalam waktu 30 hari atau uang kembali. Mengajukan harga. Misalnya, jika Anda ingin merawat wajah Anda sekarang, pesanlah segera ramuan istimewa kamu dengan harga Rp52.000. Menyunting iklan. Penyuntingan hampir sama dengan kegiatan dalam mengevaluasi. Pertanyaan untuk menyunting sebagai berikut. Yang pertama, apakah iklan itu berstruktur dengan lengkap? Yang kedua, apakah informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami? Yang ketiga, apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? Yang keempat, apakah ilustrasinya memikat? Yang kelima, apakah iklan itu sudah sesuai produk yang dijual? Serta sesuai pula dengan khalayak sasaran? Udah ya. Dari video yang sudah kalian lihat barusan, ya, di situ kita sudah mempelajari dari membuat sampai menyunting, ya, karena ada hubungannya antara membuat dengan menyunting. Jadi setelah kita membuat teks iklan, maka kita akan menyunting terlebih dahulu, ya. Jadi biar sebelum dipublikasikan kita harus menyunting. Ya, mana yang salah dari strukturnya tadi, dari ciri kebahasaannya. Nah, itu harus kita perbaiki agar nanti setelah dibaca khalayak
tidak salah lagi. Ya. Nah, sekarang saya akan lebih jelaskan lagi. Nah, ini ya. Jadi menyunting teks iklan, slogan dan poster. Nah, bagaimana cara menyunting iklan yang benar? Nah, tadi sudah di video juga sudah dijelaskan. Ya. Nih, hal yang diperhatikan dalam menyunting teks iklan. Jadi ada beberapa hal, yaitu menggunakan pertanyaan. Yang pertama, apakah iklan, slogan, poster itu berstruktur lengkap? Masih ingat struktur iklan ya? Ada judul, apalagi subjudul, tubuh iklan, kemudian deskripsi dan visual. Itu strukturnya. Jadi ada 5 ya. Judul, subjudul, tubuh iklan, deskripsi dan visual. Ya. Ingat-ingat itu. Nanti apa saja yang kalian harus perhatikan di iklan ya. Dan yang kedua, apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami? Nah, jadi informasi di iklan itu bisa dipahami atau tidak oleh pembaca, ya. Jelas atau tidak. Nah, itu harus kamu bisa memahaminya. Kemudian yang ketiga, apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? Ringkas, singkat, persuasif, mengajak, mempengaruhi. Ada kalimat yang mengajak, mempengaruhi. Nah, itu dari ciri kebahasaannya, ya. Masih ingat ciri kebahasaannya? Ya. Masih ingat, anak-anak? Lupa. Halo. Masih ingat atau lupa? Ciri kebahasaan itu ada 3. Yang pertama, menggunakan teks persuasif. Yang kedua, slogan, teks slogan. menggunakan teks slogan. Yang ketiga, Tidak ada subjek orang pertama. ya, itu untuk ciri kebahasaannya. Kemudian yang keempat, apakah ilustrasinya menarik? Nah, ilustrasi di sini berhubungan dengan gambar, ya. Nah, apakah gambarnya itu menarik, diwarnai? Kalau tidak diwarnai biasanya kurang menarik, biasanya harus diwarnai. Jadi kalau antara gambar dengan kalimatnya itu serasi, ya, selaras. Ada warnanya yang bisa menarik orang lain untuk membacanya. Nah, itu ciri yang keempat, ya, apakah ilustrasinya menarik. Yang terakhir, apakah penulisannya sudah menurut kebakuan ejaan atau tanda baca. Nah, di sini penggunaan kata-kata dalam kalimat iklan tersebut, apakah ada yang tidak baku, ya. Misalkan ada kata enggak. Ya, kata enggak ini baku atau tidak? Ayo, anak-anak. Kata enggak baku atau tidak? Halo. Kata enggak baku atau tidak? Tidak. Tidak. Yang baku apa? Yang baku apa? Yang baku tidak. Tidak, ya. Jadi itu, ya. Kemudian tanda baca antara tanda koma, tanda titik, tanda tanya, tanda seru, tanda bacanya itu harus benar, ya. Kalau ada yang salah nanti kalian betulkan, ya. Itu hal yang harus diperhatikan dalam menyunting teks iklan, ya. Berikutnya, bagian iklan yang disunting ini, ya, ada struktur teks iklan dan ciri kebahasaan teks iklan, ya. Jadi itu yang harus disunting nantinya, ya. Ya, jadi iklan yang sudah disunting nanti kalian presentasikan atau kalian tampilkan, nanti kalian berbicara nanti apa yang sudah kalian sunting, ya. Dah sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak untuk materi menyunting ini? Gak ada, Pak. Tidak ada, ya? Ya. Kalau kurang jelas tanya anak-anak, tidak apa-apa. Iya, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, ya. Bagus. Kalau tidak ada. Baik, di sini saya akan memberikan contoh teks iklan yang
yang benar, yang lengkap. Ya. Teks iklan yang lengkap. Nah, ini. Ini iklan dari pakan burung, ya. Formula Factor. Di sini dilihat dari strukturnya lengkap atau tidak. Yuna, lengkap atau tidak ini? Judulnya dulu. Judulnya apa ini? Judulnya ini bisa dilihat biasanya yang paling mencolok. Factor. Ya. Formula Factor itu judulnya. Ya, jadi ada judul, kemudian subjudulnya. Subjudulnya apa? Menjadikan burung bergairah. Menjadikan burung bergairah dan stabil di lapangan. Itu subjudulnya. Kemudian tubuh iklannya. Rahasia sang juara. Rahasia sang juara. Deskripsinya? Rajin bongkar isian dan lagu jadi panjang. Ngedur tanpa jeda konslet. Konslet ini, Pak. Konslet, ya. For terbaik buat burung jawara. Nah, betul itu. Nah, ini rajin bongkar isian dan lagu jadi panjang dan seterusnya. Ini masuk pada deskripsi. Ya, bisa ya di sini. Ya, kemudian kalau oh ya ini yang apa tadi nih sebelumnya? Tubuh iklan ya, tubuh iklan. Ini masuk yang ini. Bukan tubuh iklan, bukan yang rahasia sang juara ya. Yang ini yang tubuh iklan. Untuk yang deskripsinya itu yang ini. Tersedia warna coklat hijau ini. Kalau Anda percaya ini perhatikan ya. Bentar. Saya lihatkan yang nah, ini perhatikan. Nih, ya, judulnya Formula Factor. Subjudulnya nih, menjadikan burung bergairah dan stabil di lapangan. Kemudian tubuh iklannya. Nah, ini tubuh iklan tadi ya. Yang rajin bongkar isian dan lagu jadi panjang, ngebur tanpa jeda konslet, fur terbaik buat burung jawara, itu tubuh iklan ya. Nah, deskripsinya yang ini tersedia warna coklat dan hijau. Ini deskripsinya, jadi menjelaskan lebih jelas ya. Visualnya, nah ini gambarnya, furnya, gambar furnya, kemudian ini diperjelas dengan ada gambarnya Spiderman, ini biar lebih menarik ya. Kemudian kalau dilihat dari ciri kebahasaannya, ada persuasifnya. Nah ini persuasifnya ini, siapkan formula factor. Ini mengajak menyiapkan formula factor. Kemudian slogannya, nah, rahasia sang juara ini masuk pada slogan. Ya, paham ya? Paham anak-anak? Ya, Pak. Nah, Paham. paham. Nah, sekarang kita coba menyunting iklan yang tidak lengkap ya. Ini model untuk iklan yang lengkap gitu ya. Yang sudah lengkap itu ada strukturnya lengkap, kemudian ciri kebahasanya lengkap. Nah, sekarang saya beri contoh iklan yang tidak lengkap atau iklan yang bisa disunting. Ini contoh iklan tidak lengkap dan perlu disunting. Nah, ini yang kemarin yang saya buat. Ya, yang minggu kemarin saya berikan contoh kepada kalian. Nih, perut Anda lapar tapi malas masak, kami kasih solusinya. Nasgor spesial. Hubungi Warung Putri, telepon WA 085 257 351 363. Nah, dari sini ini bisa dilihat ya. Hanya ada apa saja. Judul ada atau tidak anak-anak? Judul? Ada. Ada. Apa judulnya? Ada, Pak. Judulnya Nasgor apa? spesial. Nasgor spesial untuk judulnya. Kemudian subjudulnya? Subjudulnya? Pak. Ada.
tapi malas Perut masak. Anda lapar tapi malas masak, kami kasih solusinya. Ya, itu subjudulnya. Tubuh iklan? Ada atau tidak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, tidak ada ya. Tidak ada. Deskripsinya juga tidak. Deskripsinya ada atau tidak? Deskripsinya ada atau tidak? Deskripsi. Nggak ada. Terus ini apa ini? Oh iya, Hubungi Warung Putri telepon. Apa ini? Masuk apa ini? Deskripsi. Deskripsi. Deskripsinya ini hubungi Warung Putri telepon WA sekian sekian sekian. Itu deskripsinya. Visualnya ada? Visualnya atau gambarnya ada? Ada, yaitu gambar nasi goreng ya. Gambar digoreng. Ya. Jadi di sini iklan ini lengkap atau tidak menurut kalian? tidak. Dalam Yang tidak ada apa? Tubuh iklan dan apa yang tidak ada? Nah, ini coba perhatikan ya. Judul ada, yaitu Nasgor spesial. Subjudul ada, yaitu perut Anda lapar tapi malas masak, kami kasih solusinya. Nah, itu subjudulnya. Tubuh iklan tidak ada ini ya. Seharusnya diberi keterangan lebih rinci tentang kelebihan Nasgor yang dijual. Jadi di sini seharusnya ditambahi ya, mungkin Nasgor spesial bisa membuat Anda kenyang misalkan ya. Anda bisa nambah sepuasnya atau bisa beli 2 gratis 1. Nah, itu bisa masuk pada tubuh iklan ya, kelebihannya. Beli 2 gratis 1. Nah, itu termasuk promosi tubuh iklan ya. Deskripsinya, nah ini yaitu hubungi Warung Putri telepon sekian ya. Kemudian visualnya yaitu berupa gambar nasi goreng. Nah, ya. Kemudian ciri kebahasaannya. Nah, sekarang masuk pada ciri kebahasaannya. Teks persuasif. Ada, Yaitu malas masak. perut yang Anda mana? lapar bisa. Ini kami kasih solusinya. Ini ada ya. Persuasif. Jadi solusinya. Ini kami kasih solusinya persuasif. Tes slogannya ada atau tidak? Tidak ada ya. Kemudian subjek orang pertamanya ada? Ada. Ada. Apa? Di sini ada kata? Ini apa ini? Kami kasih solusinya. Subjek orang pertama kami ya. Nah, ini kami ya. Ini ciri kebahasaannya. Jadi untuk ciri kebahasaannya tidak ada slogan. Mungkin dikasih slogan Anda kenyang, kami puas, atau Anda lapar, kami kasih solusinya. Seperti itu bisa ya. Jadi kasih slogan ya, kalimat pendek yang sudah diingat tuh. Ya. Dan ini yang perlu disunting juga. Apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami? Iya. Ya, informasi yang disampaikan mudah dipahami. Di situ kita bisa paham kalau itu jual nasi goreng spesial, kemudian belinya di sini di Warung Putri ya. Kemudian ilustrasinya bagaimana, menarik atau tidak? Menarik. Menarik. Ya, karena ada gambarnya ya, gambar nasi gorengnya ini membuat kita lapar kalau lihat itu ya. Iya. Menarik. Kemudian yang kelima, apakah ada yang kalimat tidak baku di sini? Kata tidak bakunya ada atau tidak? Coba ini. Kami kasih solusinya. Baku atau tidak? Kasih. Kami kasih. Nah, kasih ini baku atau tidak? Baku. Tidak. Kasih? Tidak. Yang benar apa? Beri. Memberi. Ini ya, kami kasih solusinya. Kata kasih seharusnya memberi. Ya, jadi itu contohnya. Jadi ini contoh yang iklan yang tidak lengkap, jadi tidak ada tubuh iklannya. Kemudian kalau dilihat dari ciri kebahasaannya tidak ada slogannya. Kalau ini contoh yang lengkap.
ya. Dah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya ada ya? Ya, Paham ya untuk menyunting ya? paham. Ya, jadi baik, kalau sudah paham, di sini kita akan selanjutnya nanti kamu buka di LKPD ya. Sebelum kamu buka LKPD ya, nanti kita akan menyunting iklan dari iklan yang sudah kalian buat kemarin. Ya, jadi sekarang kalian berpasangan ya, pasangannya saya tentukan ya nanti ya. Di sini saya lihat, bentar. Eva dengan Miftahul Jannah ya. Pasangannya nanti saling bertukar ya, Eva dengan Miftahul Jannah. Kemudian Eriana dengan Yumna ya. Kemudian Viola dengan Nabila ya. Kemudian Hafida dengan Abdi ya. Kemudian untuk Hilal ini juga bisa dengan Yumna nanti ya. Bertiga, tidak apa-apa ya. Jadi itu pasangannya, Iya, jadi Pak. Hafida dengan Abdi ya. Kalian nanti saling bertukar WA ya. Jadi iklan yang sudah kamu buat, kamu kirim ke temanmu yang pasangannya ya, biar disunting ya. Nah, bagaimana cara menyuntingnya? Kamu lihat di LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD-nya ya. Nah, ini tukarkan teks iklan, slogan atau poster yang sudah kalian buat sebelumnya. Setelah itu suntinglah iklan yang dibuat oleh temanmu tersebut berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan teks iklan, slogan dan poster ya. Jadi bentar, saya kasih. Nah, ini ya. Tukarkan nih, sudah dibaca ya. Tukarkan teks iklan, slogan atau poster yang sudah kalian buat sebelumnya. Setelah itu suntinglah iklan yang dibuat oleh temanmu tersebut berdasarkan struktur, ciri, kebahasaan teks iklan, slogan dan poster. Jadi seperti contoh tadi ya. Contoh yang tadi yang ini. Nah, dibuat seperti ini. Struktur teks iklannya, judulnya ada atau tidak, apa ya, judulnya, tubuh iklannya, deskripsi visualnya seperti ini. Kemudian ciri kebahasaannya juga seperti ini, ya. Kemudian ini informasinya juga sama seperti ini, ya. Jadi soal di LKPD seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, ya. Jadi silakan sesuai dengan yang sudah saya pasangkan tadi ya, silakan kamu saling menukar iklannya dengan teman pasangannya, kemudian silakan dikerjakan seperti yang sudah saya perintahkan di LKPD ya. Silakan, saya beri waktu 15 menit. Cukup anak-anak 15 menit? Kurang? Ya, paling lambat 20 menit sudah. Paling lama itu sudah. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan sambil ditanya ya kalau kurang jelas. Silakan dikerjakan dulu.
Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan ya, enggak apa-apa. Ditukar dengan temennya ya, kemudian disunting iklan yang punyanya teman kalian itu ya, di
WA masing-masing. Lima menit lagi anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi dikerjakan seperti tadi ya, ada strukturnya yang disunting, kemudian ciri kebahasaannya, kemudian ejaannya, kemudian menarik atau tidak, nah itu silakan disunting. Ustaz Jana, ada kesulitan mungkin? Nggak ada, Pak. Ya. Nanti kalau sudah dikirim ke classroom-nya ya. Iya, Pak. Ya, Sama gambarnya, Pak. ya, sama gambarnya. Ya. Nanti kalian baca, nanti gambarnya saya tampilkan nanti di sini. Saya tampilkan di sini. Kalau sudah silakan dikirim ke classroom. Iya, Pak. Hilal sudah Hilal? Sudah, Pak. Langsung dikirim ke classroom ya. Nanti saya lihat. Iya, Pak.
Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah? Tapi tunggu Pak, saya belum dikirim. Ya, silakan dikirim dulu. Saya sambil buka juga. Brosurnya. Miftah, mikrofonnya dimatikan dulu kalau ngomong dengan. Iya. Sudah? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Waktunya sudah 20 menit berakhir. Ya. Baik, setelah kalian mengerjakan, sudah dikirim. Saya lihat. Ya, bentar. Saya lihat klassroom-nya. Ya, nah. Setelah kalian menyunting sekarang yaitu mempresentasikan. Jadi dibaca ya apa yang sudah kamu temukan dari
iklan yang dibuat oleh teman kalian itu, ya. Jadi apa yang perlu diperbaiki, ya. Kita mulai dari Miftahul Jannah. Miftahul Jannah ini iklannya punyanya siapa? Mana Miftahul Jannah? Miftahul Jannah. Lupa suaranya nggak dihidupi. Oh ya. Iklan yang mana itu? Iklan apa? Tentang Pepsodent, Pak. Oh, Pepsodent. Sebentar. Tadi berpasangan dengan siapa tadi? Eva Saskia. Oh, dengan Eva ya. Nih. Ya, sebentar saya tampilkan punyanya Eva ya. Nah, ini ya iklannya, Mita. Iya, Pak. Ya. Baik. Silakan kamu baca hasil suntingan dari iklan temanmu ini. Ya. Menyunting teks iklan Pepsodent. Ya. 1. Struktur teks iklan. A judul ada yaitu Pepsodent. B. Subjudul ada yaitu gigi sehat badan kuat. C. Tubuh iklan ada yaitu merek nomor 1 di Indonesia. D. Deskripsi ada yaitu dapatkan di toko terdekat. E. Visual ada yaitu gambar Pepsodent. B. Ciri kebahasaan. A. Teks persuasif ada yaitu ayo pakai Pepsodent. B. Teks slogan ada yaitu gigi sehat badan kuat. C. Subjek tidak ada. 3. Informasi yang disampaikan menarik dan lengkap dan mudah dipahami. 4. Ilustrasi menarik dengan adanya gambar Pepsodent dengan tulisan dan keterangan yang menarik. 5. Penulisan nomor 1 seharusnya ditulis nomor 1. Udah, Pak. Jadi untuk kesimpulannya di sini, untuk ciri strukturnya lengkap atau tidak tadi? Ada semua atau tidak strukturnya? Judul sampai visual ada semua? Ada. Ada semua, strukturnya ada, judulnya ada ya. Kemudian subjudulnya ada, tubuh iklannya? Tubuh iklan ada. Ada, kemudian deskripsi? Ada. Ada, ini ya. Kemudian visualnya? Ada. Ada juga. Ya, jadi untuk strukturnya lengkap ya. Kemudian untuk ciri kebahasaannya? Persuasifnya ada? Ada. Yang mana ini? Teks persuasif ada yaitu ayo pakai Pepsodent. Ini ayo pakai Pepsodent ya, teks persuasifnya ada, ayo pakai Pepsodent. Kemudian slogannya? Ada. Gigi Ada. sehat badan kuat. Gigi sehat badan kuat ya, di sini ya. Kemudian subjeknya, subjek orang pertama ada atau tidak di sini? Tidak ada, Pak. Oh ya, di sini tidak ada ya, tidak ada subjek orang pertama ya. Jadi hanya kurang subjek orang pertama saja. Menurut kamu ini menarik atau tidak? Menarik. Menarik. Ya, kenapa menarik? Ya, karena ada gambarnya, informasinya juga lengkap ya. Mudah dipahami. Ya. Kemudian ada yang tadi katanya ada yang ejaannya. Yang mana tadi? Gimana, Pak? Ejaannya yang salah. Yang nomor 5. Penulisan apa itu? Penulisan nomor 1 seharusnya ditulis nomor 1. Oh, yang ini ya, no 1 ini ya. Ah. Nah, ini ditulis seharusnya Nomor 1. nomor 1. Ya, bagus sekali untuk presentasi dari Miftahul Jannah. Beri tepuk tangan anak-anak untuk Miftahul Jannah. Ya.
Nah, terima kasih. Bagus untuk presentasi yang pertama. Yang kedua yaitu coba kamu baca Yumna. Mana Yumna? Iya, Pak. Yumna tadi berpasangan dengan Nana. Yang apa itu tadi? Iklan yang mana? Iklan apa punya Nana? Marjan. Iklan Marjan. Marjan. Sebentar, saya lihat di classroom-nya, saya tampilkan ntar lagi. Sebentar. Marjan, ya. Sebentar. Ini ya. Iya, Pak. Ini, ya. Silakan, Yumna dibacakan hasil suntingannya. Nana, Pak, yang baca. Ayo, Yang baca silakan. Nana. Ya, ayo dibaca. 1. Menyunting struktur iklan. Judul Marjan. Subjudul Sejukkan hati, segarkan jiwa. Tubuh iklan tidak ada. Deskripsi diproduksi oleh PT Marco. Visual yaitu gambar botol marjan. 2. Ciri kebahasaan. A. Kalimat persuasif. Haus, marjan aja. B. Kalimat slogan. Sejukkan hati, segarkan jiwa. C. Menggunakan subjek orang pertama, tidak ada. 3. Informasi yang disampaikan mudah dipahami. 4. Ilustrasinya menarik karena ada gambar botol marjan. Ada penulisan yang ejaannya salah, yaitu sejukan seharusnya sejukkan, aja seharusnya saja, tanda tanya lebih dari 1. Ya, bagus ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Kita bahas dulu ya. Yang pertama dari struktur. Ya, struktur untuk judul. Judulnya di sini Marjan ya. Judulnya Marjan ada. Kemudian subjudulnya apa tadi Nana? Subjudulnya? Sejukkan hati, segarkan jiwa ini ya. Ini subjudulnya. Kemudian tubuh iklannya tidak ada ya. Tubuh iklannya tidak ada di sini, tidak ada penjelasan tentang kelebihannya ya. Kemudian deskripsinya, nah ini diproduksi oleh PT Marco ini ya. Ya, diproduksi oleh PT Marco. Kemudian visualnya ada pasti ya. Gambar di sini gambar botol marjan ya. Itu strukturnya. Jadi untuk dilihat dari strukturnya, iklan ini hanya tubuh iklan yang tidak ada ya. Berarti kurang lengkap sedikit. Kemudian ciri kebahasaannya untuk kalimat persuasifnya ada ya. Haus, marjan aja. Nah, ini. Jadi mengajak untuk kalau haus minum marjan ya. Kemudian kalimat slogannya pasti ini. Sejukkan hati, segarkan jiwa. Marjan, sejukkan hati, segarkan jiwa. Nah, ini slogan dari Marjan. Sejukkan hati, segarkan jiwa. Kemudian subjek orang pertama sama dengan yang tadi, yang Pepsodent, di sini juga tidak ada, tidak menggunakan subjek orang pertama. Ya. Kemudian informasinya di sini menarik, ya. Kemudian ilustrasinya juga menarik, ya. Di sini ada gambar, warna-warnanya juga menarik, sudah diwarnai, ya. Ada gambarnya juga, dasarnya juga diwarnai, jadi menarik. Kemudian penulisan ejaan. Tadi Nana bilang apa tadi? Kata apa yang salah tadi? Yang pertama, ini ya. Sejukkan. Sejukkan. Seharusnya sejukkan. Ya, kurang K-nya ya, sejukkan. Karena di sini yang betul sejukkan atau sejukan? Sejukkan hati, sejukan atau sejukan yang betul.
Ya, sejukan ya. Kemudian apalagi yang kedua tadi? Kata aja ya. Haus marjan aja. Seharusnya apa ini tadi? Nana, apa ini tadi? Saja, Pak. Saja ya. Aja ini tidak baku, yang baku adalah saja. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ada tanda tanya 3 ini ya. Ya ini sebetulnya tidak masalah. Ini hanya untuk membuat iklan ini menarik ya. Tapi kalau dilihat dari kebakuan memang ini seharusnya hanya cukup 1 saja. Tapi karena iklan di sini bisa dibuat seuniknya biar orang tertarik. Ini sebenarnya sah-sah saja ya. Jadi untuk yang tanda tanya ini mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau dilihat dari kebakuan memang cukup 1. Tapi untuk menarik perhatian orang bisa seperti itu. Itu dibuat agar menarik ya, unik seperti itu ya. Bagus ya, terima kasih untuk Nana. Tepuk tangan untuk Nana ya. Tangan, terima kasih ya. Ya. Selanjutnya ya ini perwakilan saja. Terakhir Abdi. Mana Abdi? Ada Abdi? Ada, Pak. Ya. Abdi pasangan dengan Hilal tadi ya. Iklannya apa tadi Abdi? Iklan yang mana? Punyanya Hilal? Yang apa? Ya. Ya malu. Ya. Oke, bentar. Lihat yang ya malu. Ini ya? Ini Abdi ya? Ya. 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 Silakan dibaca hasil suntingan dari Abdi. Menyunting iklan ya Malub. Struktur teks iklan. Judul itu ya Malub. Subjudul yaitu oli motor metik. Tubuh iklan yaitu kemasan baru. Deskripsi ada yaitu APSL semi-sinetik 10W 40 dan 80 ml. 800 ini. 800 ml. 800. Visual ada yaitu gambar oli yang malub. 2. Ciri kebahasaan. A. Teks persuasif tidak ada. B. Teks slogan ada yaitu Yamaha semakin di depan. C. Tidak ada penggunaan subjek orang pertama pada iklan. 3. Informasi yang disampaikan mudah dipahami. 4. Ilustrasinya menarik dengan gambar dan tulisan yang variatif. 5. Penggunaan ejaan ada yang tidak baku yaitu kata matik seharusnya matik. Kata semi-sinetik seharusnya semi-sinatik. Semi-sintetik ya. Ya. Baik, kita bahas ya. Yang pertama dilihat dari strukturnya ya. Judulnya tadi apa? Abdi? Ya. Yamalub ini ya. Judulnya Yamalub. Kemudian subjudulnya Oli motor metik. Oli motor metik ini ya. Kemudian tubuh iklannya Kemasan baru. kemasan baru ini ya. Kemudian deskripsinya ini ya. APSL semi sintetik 10W sampai 40 kemudian 800 ml ini deskripsinya. Kemudian visualnya ya gambar ini ya, gambar Yamalub dan gambar lambang Yamaha ini ya visualnya ya. Baik, itu untuk strukturnya. Jadi strukturnya di sini lengkap, ada semua ya. Kemudian ciri kebahasaannya. Teks persuasifnya ada atau tidak ini, Abdi? Tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada kalimat yang mengajak di sini ya, tidak ada kalimat yang mengajak ya. Kemudian teks slogannya Yamaha semakin di depan.
Yamaha semakin di depan. Ya, ini kan olinya Yamaha. Jadi di sini slogannya tetap yaitu Yamaha semakin di depan ini. Ini slogannya Yamaha, ya. Kemudian subjek orang pertama ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada, ya. Jadi untuk ciri kebahasaan di sini hanya ada teks slogan saja. Untuk ciri teks persuasif dan penggunaan subjeknya tidak ada, ya. Kemudian informasi yang disampaikan mudah dipahami atau tidak ini, Abdi? Mudah dipahami. Mudah dipahami, ya. Kemudian ilustrasinya menarik atau tidak? Menarik. Menarik, ya. Di sini sudah ada gambar, kemudian warnanya sudah diwarnai macam-macam, ya. Jadi membuat orang tertarik, ya. Dan ada kata yang tidak baku, ya. Ya. Ini apa? Matic ini, ya. Ya. Matic pakai C, seharusnya pakai apa ini? Pakai K, Pak. Pakai K, matic. Ya, kemudian apa lagi? Kata Ya, seni. karena ini memang bahasa asing, ya, bahasa asing, matic. Ya. Kalau sintetik ini juga bahasa asing, ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin sintetik pakai I, ya. Tidak ada hanya ini, sintetik pakai K, ya. Y-nya ini pakai I, kemudian hanya ini dihilangkan jadi sintetik, tiknya C-nya pakai K. Ya, jadi itu, ya. Bagus untuk Abdi. Beri tepuk tangan untuk Abdi juga, ya. Beri tepuk tangan. Nah, bisa. Untuk yang lainnya saya rasa sudah bisa, ya. Jadi nanti yang sudah kalian kirim di Classroom akan saya koreksi dan akan saya beri umpan balik kepada kalian dan saya nilai, ya. Jadi nilainya nanti bisa dilihat di Classroom juga, ya. Nah, Ya. dah sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Gak ada, Pak. Tidak ada, ya. Baik. Iya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan, ya. Jadi dalam menyunting tadi, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyunting? Apa yang perlu ditanyakan? Yang pertama, apa yang perlu ditanyakan untuk menyunting? Yang pertama apa? Dilihat dari strukturnya, apakah struktur itu lengkap atau tidak? Ya. Apalagi? Ya. Apalagi yang bisa? Yang kedua? Kebahasaan. Apa? Ciri kebahasaan. Ya, yang kedua ciri kebahasaannya. Ya. Apakah kata-katanya ringkas dan menggunakan persuasif? Ya. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Ya. Dalam memperhatikan, dalam menyunting, pertanyaan apa yang perlu diperhatikan lagi? Informasi yang disampaikan mudah dipahami atau tidak. Ya. Kemudian dilihat dari ilustrasinya, bagaimana? Menarik atau tidak? Atau tidak. Yang terakhir, penggunaan Ejaan. dan tanda baca. Apakah sudah benar? Apakah sesuai dengan kata baku atau tidak? Ya. Jadi saya ulangi, ya. Jadi kesimpulannya untuk menyunting tes iklan ini yang perlu kalian perhatikan, ya. Yang pertama, apakah iklan itu strukturnya lengkap? Ya. Jadi lengkap atau tidak? Nah, kalau kurang lengkap berarti iklannya itu kurang bagus. Ya. Kemudian yang kedua, ciri kebahasaannya lengkap atau tidak? Ya, menggunakan persuasif, kemudian slogan ada, visualnya ada. Nah, itu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, apakah iklan itu mudah dipahami, ya, oleh pembaca? Nah, itu. Kemudian yang keempat, apakah menarik iklan itu? Ya, ilustrasinya menarik atau tidak? Ya, dari gambarnya. Ya. Kemudian yang kelima, apakah penggunaan ejaannya benar atau tidak, baik ejaan maupun tanda bacanya, ya. Baik anak-anak, itu untuk materi hari ini, ya. Bagaimana anak-anak? Kalian hari ini senang? Senang. Nah, ya, untuk pelajaran hari ini, ya. Untuk minggu yang akan datang, ya, pelajaran yang akan datang
kita akan mempelajari bab baru, ya, yaitu teks eksplanasi. Ya. Nah, Ya. untuk hari ini, ya, tidak ada tes formatif, ya. Jadi saya menilai dari iklan yang kalian buat tadi, ya. Senang ya, tidak ada formatif ya, tidak ada PR ya. Iya, Pak. Ya. Anak-anak, saya rasa untuk hari ini sudah cukup ya untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Viola? Ya, Kak. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, ingat, sekarang masih masa pandemi. Ya, kemarin kita 3M, untuk hari ini sudah 5M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang keempat apa? Ada tahu? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan atau menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas, ya. Jadi mengurangi kegiatan di luar, ya. Jadi ingat pesan 5M tadi, ya. Baik anak-anak, untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.